Halo semuanya. Nah, buat kamu yang lagi di kelas 12, pasti lagi ngerasain kan ya? Campur aduk itu, sebentar lagi lulus, dan ada satu pertanyaan besar yang nungguin. Habis ini mau ngapain? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng, biar nggak pusing sendirian. Nah, ini dia nih pertanyaan keramat yang kayaknya lagi ada di kepala semua orang. Lulus SMA, terus kemana? Rasanya semua orang nanyain ini ya kan? Dari guru, orang tua, sampai mungkin tetangga sebelah. Mulai kerasa tekanannya? Eh, tapi gini, kalau kamu sekarang ngerasa bingung, cemas, dengerin omongan keluarga, atau mungkin ngerasa ketinggalan, FOMO gitu, ngelihat teman-teman kayaknya udah tahu mau kemana, it's okay. Perasaan itu wajar banget. Dan percaya deh, kamu tuh nggak sendirian. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Jadi, daripada kita lihat ini sebagai masalah yang bikin stres, gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Anggap aja ini tuh sebuah persimpangan jalan yang seru. Ini titik awal petualangan kamu yang sesungguhnya. Keren kan? Coba deh kita pakai analogi ini. Setiap pilihan, mau itu kuliah, kerja, atau wirausaha, itu kayak jalan yang beda-beda. Masing-masing punya pemandangannya sendiri alias pengalaman uniknya, punya tanjakan terjalnya alias tantangannya, dan juga punya tempat istirahat di mana kamu bisa dapat dukungan. Oke, sekarang kita bakal coba bedah satu persatu 3 jalur utama yang ada di depan mata kamu. Yap, ada 3 pilihan besar. Kita bakal lihat plus minusnya masing-masing supaya kamu punya gambaran yang lebih utuh dan lebih jelas. Siap? Secara singkat, ini dia pilihannya. Pertama, kuliah. Ini buat kamu yang haus ilmu dan mau ngejar gelar. Kedua, kerja. Buat kamu yang pengen cepat mandiri secara finansial dan ngerasain pengalaman dunia nyata. Atau yang ketiga, wirausaha. Ini jalannya para pemberani yang mau menciptakan sesuatu dan nggak takut ambil risiko. Oke, kita mulai dari jalur yang paling umum dipilih, kuliah. Yuk kita lihat sisi baik dan buruknya secara jujur, tanpa ditutup-tutupi. Kalau kamu kuliah, kelebihannya jelas. Kamu dapat pengetahuan yang mendalam, jaringan pertemanan dan profesional jadi lebih luas, dan pastinya membuka peluang karir yang lebih strategis. Tapi, ada juga minusnya. Udah bukan rahasia lagi ya, biayanya bisa mahal banget. Terus, butuh waktu lebih lama buat bisa mandiri. Dan ingat, ijazah itu nggak menjamin kamu langsung dapat kerja loh. Tantangannya juga nggak main-main. Kamu harus super disiplin, pinter ngelola waktu, dan siap-siap aja sama tekanan ekspektasi dari sekitar. Oke, kita geser dari dunia kampus. Sekarang kita lihat 2 jalur yang langsung nyemplung ke dunia profesional, kerja dan wirausaha. Kalau kamu pilih buat langsung kerja, plusnya itu kamu bisa cepat mandiri secara finansial, pegang uang sendiri, bantu keluarga, dan dapat pengalaman kerja nyata. Tapi kamu juga harus siap ya, gaji awal biasanya cenderung kecil dan jenjang karirnya mungkin terasa lebih lambat. Tantangan terbesarnya, persaingan yang super ketat dan kamu dituntut punya mental baja buat hadapin target dan dinamika dunia kerja. Nah, yang terakhir, wirausaha. Ini adalah jalur high risk, high reward. Kelebihannya, kamu punya kebebasan penuh, jadi bos buat diri sendiri dan potensi penghasilannya tuh tanpa batas. Keren banget kan? Tapi risikonya juga segede itu. Ada risiko gagal, penghasilan di awal nggak pasti, dan seringkali butuh modal. Tantangannya, kamu harus punya mental tahan banting buat hadapin jatuh bangun, dan yang pasti, nggak boleh berhenti belajar. Nah, perbandingan ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kerja itu ibaratnya kita naik tangga. Stabil, pasti, tapi ya bertahap. Sementara wirausaha itu kayak naik roket. Bisa melesat tinggi banget, tapi perjalanannya nggak bisa ditebak dan penuh guncangan. Jadi, kamu tim tangga atau tim roket nih? Oke, setelah kita tahu plus minus dari setiap jalur, sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya milih yang pas buat kamu? Anggap aja kita semua punya kompas di dalam diri yang bisa bantu kita nemuin arah. Ini dia, 6 arah mata angin di kompas keputusanmu. Ada minat, kondisi ekonomi, dukungan orang tua, lingkungan, informasi, dan kesiapan mental. Yuk kita coba navigasi bareng-bareng. Titik pertama dan yang paling fundamental, minat dan bakat kamu. Coba ambil waktu sejenak, bener-bener jujur sama diri sendiri. Lepasin dulu semua omongan dan ekspektasi orang lain. Apa sih yang benar-benar kamu suka? Kegiatan apa yang bisa bikin kamu lupa waktu saking asyiknya? Jawaban jujur dari sini adalah fondasi terkuat buat keputusanmu nanti. Kedua, kita harus realistis soal kondisi ekonomi. Ini bukan soal jadi pesimis ya,
Tapi soal jadi strategis. Paham kondisi finansial keluarga itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Ini bantu kamu bikin rencana yang masuk akal. Entah itu artinya kamu harus berburu beasiswa mati-matian, cari kerja sambilan, atau mikirin cara mulai usaha dengan modal yang ada. Ketiga, dukungan orang tua. Coba tanya ke diri sendiri, udahkah kamu ngobrol dari hati ke hati sama mereka? Ingat ya, komunikasi itu dua arah. Coba dengarkan juga apa harapan dan kekhawatiran mereka, baru sampaikan apa keinginan dan rencanamu. Mencari titik temu, atau paling nggak saling mengerti, itu bisa jadi dorongan besar buat langkahmu ke depan. Dan yang terakhir, tapi bisa dibilang ini yang paling krusial, kesiapan mental. Waktunya jujur lagi sama diri sendiri. Kamu siap nggak dengan disiplin tinggi dan tugas numpuk di dunia kuliah? Siap nggak tahan banting ngadepin tekanan dan atasan di dunia kerja? Atau siap nggak mentalnya hidup dalam ketidakpastian sebagai seorang pengusaha? Kesiapan mentalmu itu bekal utama loh. Oke, setelah kita merenung pakai kompas tadi, sekarang waktunya bergerak. Karena rencana sebagus apapun nggak akan ada artinya kalau kita cuma diam di tempat. Tolong ingat baik-baik kalimat ini. Poin kuncinya itu di sini. Bukan cuma soal apa yang kamu pilih, tapi bagaimana kamu menjalaninya. Mau kamu di jalur manapun, yang menentukan kesuksesanmu nanti adalah komitmen dan usahamu setiap hari. Jangan langsung pusing mikirin rencana 5 atau 10 tahun ke depan. Kita bikin jadi lebih gampang. Coba deh buat satu komitmen kecil buat seminggu ke depan. Misalnya, riset 5 jurusan yang kamu suka, atau coba deh perbaiki CV-mu, atau mungkin tulis 1 halaman rencana bisnis impianmu. Apa aja, yang penting bergerak. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Apa satu langkah nyata sekecil apapun itu yang bakal kamu ambil dalam minggu ini? Coba pikirkan, tentukan, lalu lakukan. Karena masa depanmu itu dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Semangat ya!